Kalau kerusuhan yang kemarin itu tidak terjadi, kita tidak menghargai persekutuan. Betul kan? Kita tidak menghargai, aduh kalau berdoa bersama-sama, ibadah bersama-sama itu rasanya lebih enak, lebih bisa dinikmati daripada sendirian. Amin? Amin, saudara? Saudara siap belajar di pagi hari ini? Hari ini kita belajar singkat aja, cuma 3 hal. Dari cuma 3 ayat, kita buka di Lukas 19 ayat 11 sampai 13. Lukas 19 itu satu perikop, dia bacaannya sampai di ayat 27, tapi saya akan fokus di 3 ayat pertama saja, di ayat 11 sampai 13. Sudah ketemu? Belum? Ada yang belum? Oh, di layar sudah ada. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Mau lanjut? Kita lanjut dulu aja. Kita baca semua supaya saudara bisa dapat konteksnya. 14. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai. Ya. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Pagi-pagi sudah firman pembunuhan ya. Pagi-pagi udah dapat ancaman. Kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Saya baru dikasih tugas sama Bapak Gembala hari Senin, kalau tidak salah hari Senin atau hari Selasa, hari Senin. Sedangkan WL sudah mempersiapkan lagu dari udah berapa minggu sebelumnya, dari bulan lalu, dan dia sudah kasih listnya lagu apa. Saya nggak tahu kalau saya akan ditugaskan untuk membawa firman, tapi
Sejak awal tahun ini, visi pribadi saya, Tuhan menaruh dalam hati saya tentang satu hal. Cuma beberapa kalimat, tiuplah trompetmu, bunyikan alarmnya. Persiapkanlah jalan. 3 kalimat itu. Terus menerus di dalam telinga, besar sekali bunyinya. Tot! Seperti itu. Besar sekali bunyinya di kepala saya, di dada saya. Sejak awal tahun ini. Dan sejak awal tahun ini saya belajar tentang terus menerus tentang kedatangan Yesus, kedatangan Yesus, kedatangan Yesus. Tidak kebetulan lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini adalah tentang kedatangan Tuhan. Firman yang hari ini kita belajar adalah perumpamaan yang dikasih sama Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini kira Yesus ini akan membangun sebuah kerajaan di dunia. Dan waktu mereka semakin dekat jalan ke Yerusalem, ini waktu Yesus sudah mau jalan ke Yerusalem untuk nanti disalib. Yesus mengerti isi hati mereka. Yesus tahu, oh mereka salah sangka, mereka nggak ngerti kalau aku di sini tidak untuk membangun kerajaan dunia. Aku datang untuk menderita, untuk mati. Itu sebabnya dia kasih perumpamaan ini. Ayat 12 itu udah jelas berbicara tentang Yesus. Ayat 12 kita baca bahwa ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Itu berbicara tentang Yesus. Amin. Yesus turun ke sini, ke dunia, mati, lalu dia harus pergi ke tempat yang jauh. Dia pulang ke surga, betul? Waktu dia mati, dia pulang ke surga, dinobatkan menjadi raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama diberikan kepada dia setelah dia mati di kayu salib dan bangkit. Amin. Sudah percaya ini? Lalu setelah dia dinobatkan menjadi raja, nanti dia akan kembali. Amin. Ayat 13 berkata, ia memanggil berapa orang, saudara? 10 hamba dan memberikan kepada mereka 10 mina. 10 ini adalah angka tentang penggenapan satu musim. 10 itu angka genap, betul? 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau beli saya mau beli beras 5 kilo, kayaknya nanggung ya. Kalau tanggung toh? Lebih baik 10 sudah, biasa yang jual 10 sudah, kasih genap 10 sudah. 10 itu angka penggenapan. Oke, saudara? 10 adalah angka penggenapan. Jadi 10 di sini, 10 orang hamba, 10 mina adalah penggenapan satu musim. Amin? Oke. Dia memanggil 10 hambanya dan memberikan kepada mereka 10 mina. Lalu apa katanya? Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Ada 3 hal yang kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama, sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab, dia terlebih dahulu memanggil kita. Tuhan sejak dahulu sampai sekarang masih berbicara kepada manusia. Siapa yang percaya? Tuhan masih berbicara sampai hari ini, sampai saat ini, di sini. Siapa yang percaya Tuhan masih berbicara? Yes, Tuhan masih berbicara dari kejadian sampai sekarang, sampai Wahyu ditulis, sampai sekarang Wahyu mau digenapi, Tuhan masih berbicara. Dia nggak pernah berhenti berbicara. Tapi kenapa ada orang bisa dengar Tuhan bicara, tapi banyak orang nggak bisa dengar Tuhan bicara? Ada berapa banyak orang di sini yang sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar Tuhan berbicara? Ada berapa banyak? Pemimpin-pemimpin tim pastoral pasti. 1, 2, 3. Hanya 5 orang? 6 orang. Tuhan berbicara lewat banyak cara. Tapi cara yang paling sering dia pakai, karena itulah cara satu-satunya dia berbicara kepada kita, adalah melalui firman Tuhan, Alkitab. Amin? Amin? Jadi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara, tetapi tidak semua orang bisa mendengar Tuhan berbicara. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Waktu firman disampaikan, hatinya keras, sehingga dia nggak tahu itu perkataan Tuhan, firman Tuhan buat dia.
Amin, saudara. Mungkin ada yang bilang gini, oh itu yang biasa mendengar firman Tuhan itu biasanya tipe-tipe orang yang peka, yang sensitif. Saya bukan orang yang peka. Ada namanya, kita punya tubuh ini, tubuh jasmani ini, punya panca indera, ya, punya mata, punya hidung, mulut, telinga, untuk mendengar, untuk merasa, untuk mengecap, untuk mencium, membaui. Dan manusia roh kita juga sama. Manusia roh kita juga punya panca indera. Amin. Jadi manusia roh yang bangkit, yang tidak sedang mati, itu pasti panca inderanya berfungsi dan bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Ini pelajaran dasarnya. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Yang terjadi adalah orang-orang tidak bisa mendengarkan karena buta. Yang tadi lagu tahun pembebasan, karena tuli, karena buta. Jadi nggak bisa melihat Tuhan bekerja, nggak bisa mendengar Tuhan berbicara. Amsal 2 ayat 2, mari kita buka. Maaf, Amsal 22, saya salah tulis ya. Amsal 22 ayat 2, atau Amsal 2 ayat 22 ya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Amsal 2 ayat 22 mungkin. Oh bukan. Oke. Nanti saya cari. Mungkin ada yang bisa cari, tim multimedia, Google. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Maaf, oke. Amsal 25 ayat 2. Nah ya saudara, saya biasanya suka typo juga. Jadi Amsal 25 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kata kemuliaan bahasa Ibraninya adalah kabod. Sedangkan bahasa Greek, bahasa Yunaninya adalah doxa. Kemuliaan doxa dan kabod itu artinya bobot. Jadi kemuliaan itu artinya bobot. Kemuliaan itu artinya kehormatan, kekayaan. Tapi kemuliaan dan doxa ini juga berarti pikiran, pemikiran, pandangan-pandangan. Jadi kalau kita translate, kemuliaan Allah, bobot pikiran Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan bobot pikiran raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Begini saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, tabir di bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi jarak antara Tuhan dan manusia. Amin. Manusia bisa datang langsung kepada Tuhan, tidak lagi melalui perantara-perantara, tidak lagi melalui korban hewan-hewan yang disembelih. Ini membuat kita memandang Allah sebagai Allah yang tidak lagi jauh, bukan lagi Allah yang menakutkan, seperti waktu bangsa Israel, sampai mereka, kita tidak mau datang ke situ, kita nggak mau dekat-dekat. Sebegitu luar biasanya Tuhan. Dan dia menjadi Allah yang dekat, menjadi Allah yang personal. Jadi kita bisa kapan aja, bahkan di tempat tidur kita, bahkan di toilet, kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Tapi ini membuat banyak manusia meremehkan kemuliaan Tuhan. Saking hanya memandang Tuhan itu Tuhan yang personal, yang akrab. Tidak lagi ingat kalau Tuhan itu juga Raja. Dan seorang raja, untuk berbicara kepada seorang raja, ada protokolnya. Amin. Makanya ayat ini berarti begini. Kemuliaan Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan hanya bisa dimengerti oleh raja-raja. Ini bukan raja secara duniawi, mesti punya pangkat kekuasaan, punya wilayah. Tidak.
Tapi untuk bisa mendekati seorang raja di atas segala raja, kita mesti juga punya sikap sebagai seorang bangsawan. Amin, saudara. Karena kita biasanya saking menganggap Tuhan itu Tuhan yang akrab, yang dekat, sampai kita jadi gak beretika sama Tuhan. Bagaimana respon seorang raja waktu dia disapa sama seorang rakyat jelata yang tidak tahu tata krama protokoler kerajaan? Rajanya lewat, orangnya duduk angkat kaki. Yo, ada kan? Bagaimana raja itu menanggapi dia? Tidak akan dianggap, saudara. Ya kan? Tidak akan dianggap serius. Apakah raja itu akan mengutarakan isi hatinya kepada orang itu? Dia hanya akan buka hatinya, pikirannya kepada orang yang tahu caranya mendekati dia. Amin, saudara? Yes. Saudara, kalau kita mau menghadap presiden, tim protokolnya tuh udah jauh-jauh hari, berapa bulan sebelumnya, jangan dulu presiden, wakil presiden, kakak ipar saya tuh baru bulan April ketemu. Berapa bulan sebelumnya, udah dikasih tahu, nanti tanggal segini, hari ini, jam ini, ketemunya. Lalu sudah dikasih tahu macam-macam protokolernya. Kamu pakai baju apa? Kamu datang jam berapa? Dan lain-lain. Begitu harinya, masuk ke lingkungan istana. Sampai ke depan pintu pagar itu, kawasan istana, mobilnya diperiksa dulu. Periksa luar dalam, metal detektor jalan. Orangnya turun, orangnya masuk, metal detektor, periksa semuanya. Begitu masuk gedung, semua barang yang dia bawa, tinggalin di luar. Termasuk HP, nggak boleh bawa apa-apa. Itu baru wakil presiden, belum presiden. Sama aja dengan presiden. Semuanya ditinggal di luar. Lalu waktu kita masuk, apa sudah ketemu presiden? Belum. Tunggu di situ, semuanya yang mau ketemu, semuanya tunggu di satu ruangan. Lalu tim protokolernya ngasih arahan. Nanti waktu Bapak datang, begini. Semua lagi duduk, masih ngobrol-ngobrol, tapi tidak dengan suara yang besar, saudara, di istana raja, di istana presiden. Tidak, bicaranya tuh kayak di pasar. Baru bagaimana? Ini kayak ya. Ngobrolnya itu sangat beretika ya, disiplin, sangat apa ya itu kata, elegan. Iya kan? Di istana presiden. Ngobrolnya tuh pelan-pelan. Jadi gimana kabarnya? Gini. Kita nggak bisa dengar orang yang di sebelah itu bicara apa. Begitu presiden datang, semua berdiri. Tidak ada yang duduk sebelum presiden duduk. Betul? Yes. Waktu semua duduk, apa semua langsung berbicara? Tidak. Pak, kita di sana di Sorong suka banjir, Pak. Apa semua langsung? Tidak. Kalau bukan giliran Anda bicara, Anda nggak berbicara. Diam. Sampai dipersilakan ya giliran. Jadi gimana Pak? Ini berbicaranya juga tidak nyablak gitu, saudara. Nyablak gitu gimana? Tidak dengan bahasa pasaran. Kita berbicara mesti udah siapin diplomasinya, gimana bicaranya. Selamat siang Bapak Presiden, terima kasih Pak sudah mau menemui kami, beli gini-gini dulu. Pengantarnya dulu, ya baru isinya. Itu untuk seorang presiden. Waktu presiden berdiri tidak ada yang duduk. Kau mau capek kah? Kau mau ngantuk kah? Presiden berdiri, Anda juga berdiri. Presiden berdiri, ya semua berdiri, siap. Presiden ke sana, ikut semuanya. Mari, presiden silakan. Ayo kita ke meja makan. Jamuan makan bersama presiden. Presiden tidak timba nasi, jangan ada yang berani timba nasi, selapar apapun saudara. Walaupun Anda masih puasa karena nanti mau ketemu presiden, lalu mau buka puasa di istana presiden, tidak ada. Kalau presiden cuma ambil sayur dan perkedel jagung, Anda juga akan ambil porsi yang kecil. Itu tata krama protokoler ketemu presiden, saudara. Presiden berhenti makan, Anda berhenti makan walaupun Anda masih lapar.
Lucu, tapi banyak sekali orang Kristen seperti ini. Tidak seperti ini. Banyak sekali orang Kristen, kita ada di ruang ibadah, rajanya turun, kita berdiri. Enggak, duduk, main HP di dalam gereja, story-storyan. Rajanya udah turun ke tempat itu, ke ruangan yang sama. Rakyat jelatanya yang tidak tahu protokoler, duduk-duduk saja. Orang itu lagi WL lagi, ayo kita menyembah Tuhan. Tuhan ada di sini, Raja yang luar biasa, Raja Maha Agung ada di sini. Tapi yang ada di ruangan itu bukan bangsawan semuanya. Betul nggak, saudara? Iya. Saya tidak sedang berbicara tentang sikap lahiriah, tetapi biasanya sikap lahiriah ini lahir dari hati. Kenapa saudara lihat kalau penyembahan tapi suka sekali sujud? Yang datang raja, saudara. Kadang saya sujud, kadang tuh saya masih merasa terintimidasi loh, saudara. Padahal salah itu. Kalau sang raja itu datang, saudara kurang ajar kalau berdiri dengan sikap angkuh. Ya, betul. Kalau ada Pak Wali Kota datang tiba-tiba di sini, saudara tetap duduk. Gak mungkin. Saudara langsung berdiri, mari Pak. Iya tuh. Iya. Apalagi raja di atas segala raja datang ke ruangan ini dan kita cuek. Dan kita tidak bersikap seperti bangsawan, seperti seorang raja. Itu sebabnya kita nggak mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau kayak tadi, WL sudah ulang lagu lebih dari 4 kali, udah malas nyanyi. Udah kayak, aduh capek tinggal ulang-ulang, terus nafas pendek. Saudara, berapa orang yang mau masuk surga? Berapa orang yang mau masuk surga? Saya mau masuk surga. Saudara, di surga itu pekerjaannya ngapain? Jadi kalau baru ulang 4 kali, capek, bisa ke surga kan tidak? Latihan dulu di sini. Latihan dulu di dunia. Latihan memuji menyembah Tuhan di dunia. Sampai betul-betul ketemu Tuhan. Baru nanti sampai di sana sudah terbiasa karena di bumi sudah latihan. Ya. Amin, saudara. Jadi tidak semua orang dipanggil karena tidak semua orang bisa mendengarkan Tuhan. Amin. Seorang raja itu berbicara tidak seperti ini. Dia punya diplomasi sendiri. Dan kalau kita tidak punya pemikiran kabot yang sama, kita tidak punya bobot pemikiran yang kaya seperti raja itu, karena kita bergaul dengan dia, kita nggak bisa mengerti apa kata-katanya. Amin, saudara? Jadi yang pertama, sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab, dia memanggil kita. Dan saudara, bagi orang-orang yang punya sikap hati yang benar dan menyelidiki hati Tuhan itu, kemuliaan Tuhan mengikuti mereka. Amin. Orang-orang yang sama hati dan pemikirannya dengan Tuhan, kenapa bisa sama? Mereka nggak berusaha, tapi karena mereka bergaul terus dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, sikapnya tuh, sifatnya Tuhan itu menjadi sifatnya, sifat manusia itu, transfer. Amin. Rohnya sama. Saudara ingat waktu Musa turun dari Gunung Sinai setelah 40 hari bertemu Tuhan, apa yang terjadi? Mukanya bercahaya. Jadi ada orang-orang tertentu yang saudara tahu, mungkin orangnya bukan orang kaya, tapi waktu dia berbicara, sulit diabaikan. Ada karisma. Itu kemuliaan Tuhan. Walaupun mukanya jelek, hidungnya pesek, terus mungkin giginya tonggos, tapi waktu dia berbicara, waktu saudara lihat dia, waktu ngomong sama dia tuh kayak, rasa kayak beban tuh lepas. Rasa kayak waktu dia bicara tuh mata nggak bisa lepas dari dia. Ada karisma itu kemuliaan Tuhan.
Kita buka Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan sikap yang maco, yang ya terserah, kan Tuhan menerima kita apa adanya, betul. Tapi seiring pertumbuhan kita, waktu kita lahir baru, kita menjadi bayi, semua orang tua menerima bayi itu apa adanya, betul? Amin. Tapi seiring dia dewasa, dia diajarkan cara hidup orang tuanya. Amin. Begini cara kita makan, pakai sendok, pakai garpu. Cara kita makan, kita duduk di meja makan, kita nggak jalan-jalan. Betul kan saudara? Sama dengan kita. Waktu kita lahir baru, kita menjadi bayi, Tuhan menerima kita apa adanya. Dalam pertumbuhan kita, Tuhan mengajarkan kita cara-cara hidup kerajaan Allah. Amin. Jadi harusnya kita yang udah dilahirkan baru, kita hidup dengan tata krama protokoler kerajaan Allah. Amin. Karena kalau kita menghadapi Tuhan dengan cara manusiawi, dengan cara hidup lama, gak bisa nyambung. Karena begitu tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Begitu bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Amin, saudara ngerti ya sampai sini? Ada orang yang tidak tahu dia dipanggil Tuhan untuk sebuah tanggung jawab. Tapi ada juga orang yang tahu dipanggil Tuhan, tapi tidak mau datang. Adakah orang kayak gitu? Dan banyak orang tidak bisa, ayat 13 Tuhan menyuruh berdagang, dagangin ini. Banyak orang nggak bisa, kita akan belajar tentang berdagang nanti di poin kedua. Banyak orang tidak bisa berdagang karena pertama-tama tidak mendengarkan panggilan Tuhan. Amin. Panggilan Tuhan kepada kita semua, Tuhan itu memanggil kita semua. Bukan cuma orang yang berkhotbah saja. Panggilan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk menjadi pendeta. Atau bukan hanya untuk menjadi rasul, penginjil, nabi, gembala, pengajar. Panggilan Tuhan kepada semua orang percaya adalah untuk berpartisipasi di dalam misi kerajaan Allah. Dalam hidup sehari-hari. Amin. Hidup sehari-hari kita, profesi kita apa? Disitulah ladang misi kita. Yang kedua, di ayat 13, perintah Tuhan untuk berdagang sampai dia kembali. Kalau yang pertama adalah sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab, dia terlebih dahulu memanggil kita. Yang kedua, perintah Tuhan adalah untuk berdagang sampai dia kembali. Apakah ini berarti kita harus jadi kayak orang Bugis? Nanti habis ini pulang kita bawa barang-barang semua kita pindah ke pasar baru. Atau mungkin tidak apa-apa sudah, sekarang kan udah modern, jadi berdagangnya lewat Facebook. Bukan berdagang itu yang dimaksud. Saudara, dagang dalam kamus bahasa Indonesia artinya gini. Pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Adakah orang yang berdagang supaya nggak untung? Nggak pengen untung? Tidak ada. Semua orang yang berbisnis, berdagang, itu misinya harus untung. Betul kan? Begitu juga dengan Tuhan. Di bahasa Inggrisnya dituliskan kata, masih ambil dari bahasa asli aja. Artinya adalah transaksi bisnis. Artinya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu. Sibukkan diri dengan sesuatu. Jadi ayat 13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 bina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Saya translate. Ini modalnya, Tuhan itu bilang, ini modalnya, pakai ini,
Sibukkan dirimu dengan ini, bisnisin sampai kamu dapat untung, sampai aku balik. Sudah mengerti, saudara? Setiap kali kita menerima pemberian dari Tuhan, setiap kali kita mendapat satu pemberian dari Tuhan, ketahuilah bahwa ada tanggung jawab di dalamnya. Mungkin pemberian itu berupa kemampuan berdiplomasi, kemampuan administrasi, kemampuan apalagi, kemampuan accounting. Untuk ibu rumah tangga, kemampuan merawat anak, kemampuan mengasuh, kemampuan memasak. Semua pemberian yang sudah ada di dalam kita, ketahuilah bahwa di dalamnya ada tanggung jawab. Ada lagi pemberian yang lain. Keluarga, anak, pekerjaan, komunitas, itu pemberian Tuhan. Itu bukan cuma untuk Dia kasih untuk kita senang-senang dari itu. Ada tanggung jawab di dalamnya, saudara. Bahkan waktu, bahkan hidup yang biasanya kita anggap remeh, itu pemberian Tuhan, saudara. Setiap pagi kita bangun, masih bisa bernapas, buka mata masih di dunia. Itu pemberian Tuhan. Amin. Setiap kali kita buka mata, ini hari yang baru, itu Tuhan bilang gini, ini modalnya. Ini satu hari yang baru, ini modalnya. Kamu pakai ini, sibukkan dirimu dengan misi kerajaan hari ini, dapatkan untung, kerjain sampai aku balik. Jadi untuk setiap pemberian Tuhan, ibu-ibu rumah tangga, jangan beranggapan kita ini enggak, orang biasa bilang, jadi baru kerja apa? Atrada, saya di rumah aja. Padahal di rumah itu banyak sekali tanggung jawab, ya kan? Ibu-ibu, mama-mama. Dari tangan ibu-ibu, lahir pemimpin-pemimpin yang besar. Dari rumah, kan? Dari perawatan seorang ibu. Dari penyediaan seorang ayah. Anak itu tanggung jawab, saudara. Karena dia lahir lewat kita, itu bukan berarti dia milik kita. Dia itu dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Dan dengan pemberian itu, Tuhan kasih tahu, ini satu anak, ini modal kamu. Sibukkan dirimu dengan misi kerajaan di dalam anak ini, kerjain sampai saya kembali. Berapa anak yang saudara punya? Sebanyak itulah tanggung jawabnya. Amin, saudara. Tapi kita manusia ini siapa yang mau pikir mengusahakan keuntungan untuk kerajaan Allah? Adakah? Tidak banyak. Yang paling banyak cari untung untuk diri sendiri dulu dong. Ya kan? Ya. Banyak sekali orang Kristen hidup tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Menganggap sepele waktu. Besok juga, nanti udah minggu depan, seolah-olah dia yakin minggu depan itu masih hidup. Padahal setiap hari baru, bahkan setiap menit yang baru sebentar ini, itu pemberian Tuhan. Wajib kita bertanggung jawab. Ingat kalau setiap menit kita sedang berdagang, berbisnis, wajib kita memperoleh keuntungan. Apakah selama hidup ini, saudara, setiap hari saudara memperoleh keuntungan untuk kerajaan Allah, atau saudara merugikan kerajaan Allah? Karena dari pekerjaan itulah akan diketahui kerajaan Tuhan dirugikan atau diuntungkan. Amin, saudara. Saat kita lagi memikirkan sesuatu yang terjadi tadi, lalu iblis tembakan, iblis obral pikiran-pikiran negatif.
Kan ini ceritanya kita sedang berdagang ya. Lalu ada yang obral pikiran-pikiran negatif, tembak masuk ke kita punya pikiran. Karena diobral, kita beli. Kita beli pikiran-pikiran negatif itu. Lalu satu pikiran negatif memperanakan serentetan pikiran-pikiran negatif yang lainnya. Dan kita terus lanjut obral ini. Pikiran negatif lagi diobral. Murah, tapi bikin kita rugi. Bukan cuma kita yang rugi, kerajaan Allah rugi. Kita tidak sedang menjadi hamba yang baik. Amin, saudara. Kita punya keluarga yang belum kenal Tuhan atau belum sungguh-sungguh, yang Senin Kamis ikut Tuhannya, lalu kita sudah bicara tapi nggak ada perubahan. Kalau kita berhenti berdoa, kita sedang merugikan kerajaan Allah. Kita tidak sedang membawa keuntungan untuk kerajaan Allah, saudara. Anak muda merasa masih hidup lama, nanti masih umur berapa sih? Baru 20 tahun. Oh, kalau orang-orang tua biasanya masih muda, kan? Masih panjang hidupnya, padahal nggak ada garansi. Hidupnya dihabiskan dengan sekolah, kuliah, main, apalagi nongki, malming, mingsor. Dompu istilah-istilah itu tuh, nongki, mingsor, malming gitu-gitu. Tapi suruh baca Alkitab satu pasal aja, berat apa? Susah sekali. Sedang merugikan kerajaan Allah. Perhatikan bahwa Tuhan dalam perumpamaan itu ngasih modal dan mengharapkan keuntungan waktu dia kembali. Di ayat 13. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Berdagang itu untuk mendapatkan keuntungan, saudara. Buka Filipi 1 ayat 21 dan 22a. Filipi 1 ayat 21 dan 22a. Ya. Udah ada di layar. 1, 2, 3. Belum? Ya, sudah ada di layar Filipinya. Filipi 1 ayat 21 dan 22a. 1, 2, 3. Karena dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Saudara perhatikan ayat 21 itu suka ditaruh di ucapan bela sungkawa kalau orang meninggal. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Padahal tidak tahu waktu orang itu dia masih hidup itu, dia dia itu kayak malaikat atau kayak setan, kita nggak tahu. Waktu dia mati, ditaruhlah itu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mungkin karena kalau udah di peti mati itu kan rapi ya, God bless you gitu. Pakai jas, kemeja, sarung tangan segala yang tidak pernah dipakai selama hidupnya. Sarung tangan. Waktu mati dia pakai, udah kelihatan suci sekali. Jadi kayak hidup itu mati. Tapi dia jadinya kebalik. Orang itu manusia itu suka membalik-balikan firman. Itu pekerjaan iblis. Jadinya ayat itu, bagiku hidup harusnya hidup adalah Kristus. Artinya menyalibkan daging. Mati adalah keuntungan karena kita bertemu dengan mempelai kita ya, Raja segala raja, kekasih hati kita. Tapi manusia itu karena pekerjaan iblis bolak-balik. Bagiku hidup adalah untuk cari untung, nanti mati baru cari Kristus. Mati baru kelihatan suci, mau kayak Kristus. Jangan dibalik, ya saudara. Tetapi jika aku harus hidup 22a di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, kasih huruf besar-besar itu. Bekerja, memberi buah. Bekerja, memberi
buah. Katakan kepada teman di sampingnya, pada orang yang di sampingnya, bekerja untuk memberi buah, bekerja memberi buah. Amin. Dari satu benih menjadi satu pohon menghasilkan berapa banyak buah? Banyak sekali, bisa sampai ribuan. Itu untung atau rugi? Itu keuntungan, itu berdagang. Amin. Jadi selama kita hidup di dunia, tugas kita adalah berdagang, memperoleh keuntungan, bekerja, memberi buah-buah kebenaran. Amin. Amin, saudara. Jadi setiap hari selama kita masih diberikan anugerah kehidupan, ada tanggung jawab untuk kita bekerja, menghasilkan buah, memperoleh untung, bukan untuk kita, untuk kerajaan Allah. Amin. Setiap pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran kotor yang lewat, lalu kita makan, kita beli, kita sedang merugikan kerajaan Allah. Setiap kali ada masalah, lalu kita yang marahnya meledak-ledak, kita tidak menghasilkan buah. Kita lagi merugikan kerajaan Allah. Amin. Seperti itu caranya kita berdagang. Hal ketiga, terakhir, cepat toh. Hal ketiga, saya panggil Timotius. Panggil ya. Hal ketiga, kita diberikan batas waktu kerja. Karena Tuhan itu berkata di ayat 13-nya, Lukas 19 ayat 13, Tuhan itu bilang gini, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Itu batas waktunya. Kerja sampai Tuhan datang lagi. Masalahnya Tuhannya nggak bilang kapan dia datang. Ya kan? Tuhan itu nggak bilang, nanti tahun depan, bulan April, tanggal 24, jam 5 sore saya akan balik. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang, kamu kerja aja, usahakan ini, dapat untung, sampai saya balik. Dia nggak bilang kapan. Amin. Tuhan tidak ada yang tahu, tidak ada satu manusia pun tahu, tidak ada satu malaikat pun tahu kapan waktunya Tuhan akan datang kembali. Amin. Saudara, artinya hamba-hamba itu tidak hanya berdagang, mereka juga harus memperhatikan waktu. Amin. Kenapa memperhatikan waktu? Imbalannya itu nanti waktu tuannya balik. Kan tadi saudara baca waktu tuannya balik, mereka kembalikan mina dengan untungnya, lalu dikasih reward, kan? Dikasih imbalan. Mereka harus bekerja, berjaga-jaga, kapan saja tuannya bisa datang. Dan juga mereka pasti bersemangat, yang bekerja ya, pasti bersemangat karena imbalannya itu ada waktu tuannya balik. Amin, saudara. Banyak orang akan kehilangan imbalannya karena mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terakhir dan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan sedikit waktu lagi, Tuhan Yesus akan kembali. Saat kita tahu bahwa dia akan kembali, dan kita mungkin saja bisa kehilangan bagian kita dalam kerajaan surga. Kenapa saya bilang gitu? Saudara ingat perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Amin. Berapa itu jumlahnya? 10, sama ya, dan ini lambang penggenapan satu musim. Tapi 5 bijaksana, 5 lagi bodoh. Semua 10-10 itu menantikan kedatangan mempelai. 10-10-nya itu lambang gereja Tuhan loh, saudara.
5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh juga lambang orang percaya. Mereka bukan orang yang tidak kenal Tuhan karena mereka termasuk rombongan yang menantikan kedatangan mempelai. Tapi setelah mereka tunggu sampai jauh malam, mereka jadi capek, jadi letih, jadi lesu, jadi jenuh menunggu, bekerja, tunggu, bekerja sambil tunggu, jadi capek. Semuanya ngapain? Tidur. Bukankah itu keadaan gereja dan orang-orang percaya sekarang? Semuanya lagi tidur, jenuh, capek. Tuhan belum datang-datang, saya bekerja begini terus, saya melayani terus. Tuhan belum datang, akhirnya capek, jenuh, stagnan, udah nggak bersemangat lagi. Semuanya tidur, termasuk 5 yang bijaksana juga tidur loh, saudara. Saudara baca Alkitab, semuanya tidur. Tiba-tiba, waktu tengah malam ada yang berteriak, mempelai datang, song-songlah dia. Ada pertemuan di udara. Seruan itu akan terjadi satu kegerakan rohani besar-besaran di akhir zaman. Itu seruan mempelai sudah di depan pintu. Dan waktu kegerakan itu terjadi baru bangun semuanya, kaget, Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah di depan pintu. Tapi 5 punya minyak cadangan, 5 lagi tidak. Minyak itu gunanya supaya api tetap menyala, betul? Ya. Api itu berguna supaya di dalam tengah malam yang dingin itu tetap hangat. Api juga berguna supaya ada sumber terang, cahaya kita bisa melihat. Berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Setengah dari jumlah orang benar, orang percaya, akan tetap on fire dengan Tuhan, akan tetap terhubung dengan Tuhan, akan tetap mengisi dirinya dengan Roh Kudus. Terus Roh Kudus urapi saya, Roh Kudus turun penuhi saya terus. Setengahnya lagi menjadi dingin, menjadi gelap, tidak ada minyak lagi, nggak ada api, lesu, jenuh, capek, dingin, gelap. Bukan tidak punya, mereka punya, amin, pernah punya, tapi sudah habis terpakai dan tidak diisi kembali. Roh Kudus, pastikan kita selalu punya Roh Kudus. Kenapa? Waktu kita naik ke penghakiman terakhir, Roh Kudus dan pribadi Yesus yang ada di sana untuk menjadi hakim pembela kita. Mereka yang akan bersaksi. Saya penuhi dia termeterai, dia masuk. Amin. Jadi 5 gadis yang bodoh itu bukan orang kafir yang gak kenal Tuhan, bukan orang agama lain. Itu orang Kristen, saudara. Jadi mungkin gak saudara dan saya, mungkin gak kita bisa termasuk dalam 5 gadis yang bodoh itu? Mungkin, bisa. Mungkin gak ada orang Kristen yang ketinggalan waktu pengangkatan? Sangat-sangat mungkin. Bahkan Alkitab menulis itu dari 10, 5, setengahnya tinggal di luar. Banyak sekali itu, saudara. Misalnya ada 10 juta, 5 jutanya tinggal. Takut loh, saudara. Hati-hati. Jadi selama masih ada waktu, bekerjalah untuk Tuhan.